Baik, dalam video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sistem komputer. Topik yang akan kita bahas yaitu sistem bilangan. Sebelum kita masuk ke sistem bilangan, terlebih dahulu memahami apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, dan mouse. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, sistem operasi, contohnya DOS, Linux, Windows, dan Mac. Kedua, bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, C++, Pascal, Java, dan Visual Basic. Yang ketiga, aplikasi. Contohnya Microsoft Office, antivirus, Winamp, Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan millisecond, nanosecond, atau picosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu picosecond. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yakni kemampuan penyimpanan data dan komputer. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, proses, dan output. Dalam gambar siklus pengolahan data secara global terdiri dari 3 blok, yaitu blok masukan atau input, blok proses, dan blok keluaran atau output. Fungsi dari masing-masing blok dapat dijelaskan sebagai berikut. Blok input. Blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer, berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Blok proses. Bagian blok ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Besaran-besaran listrik digital ini selanjutnya digambarkan sebagai kode bilangan biner maupun heksadesimal. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemroses ini untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Kode perintah ini
juga dikenal sebagai bahasa mesin atau machine language. Jadi pada bagian blok proses hanya dapat menjalankan pengolahan data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Blok output pada bagian ini merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Gambaran umum sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan yang tertentu disebut radix. Radix adalah banyaknya suku, angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radix 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix 10. Sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listrik dan kondisi off berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1 dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Misalnya angka 5 ditulis dalam bentuk 101. Pabrik komputer membuat seluruh terjemahan ini dalam bentuk rangkaian elektronik yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello melalui keyboard, tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya, kemudian ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer.